Untuk kamu yang sudah mengeklik video ini dan menontonnya, saya doakan semoga kamu menjadi orang yang sukses. Amin. Saya di sini akan menceritakan salah satu curhatan teman saya yang lagi putus asa menjalani kehidupan. Dia bertanya kepada saya, sedangkan saya tidak tahu apa yang akan saya jawab. Tapi dia masih bertanya kepada saya. Salah nanya teman saya. Kenapa harus nanya sama saya? Waktu itu teman saya lagi bangkrut. Terus dia nanya kepada saya, kalau dirinya itu sudah lagi putus asa katanya. Usahanya terus gagal. Bahkan dia masih jomblo. Karena prinsip dari dia itu kalau belum sukses tidak akan menikah. Jadi saya nanya kepada teman saya, kalau kamu benar-benar putus asa, kenapa kamu masih hidup? Berarti kalau orang putus asa itu harus bunuh diri ya? Iya, itulah orang yang putus asa pasti bunuh diri. Karena sudah tidak ada harapan lagi, itu kata saya. Terus kalau posisi saya ini seperti apa katanya? Kalau menurut saya sih, itu kamu lagi ada di posisi bosan. Bosan dalam segala hal. Bukan putus asa. Itu kisah teman saya. Tapi buat kalian yang sedang putus asa, kalian harus tetap semangat. Apapun yang terjadi, jangan pernah ada kata putus asa. Kalau misalkan kalian hidupnya begini terus tidak ada perubahan, berarti kalian itu menjadi orang lain, bukan diri sendiri. Kalian menjadi orang lain. Kalau menjadi diri sendiri, pasti ada perubahan. Masa iya kalian menjadi diri orang lain, bukan diri sendiri? Iya. Itulah. Tapi kebanyakan orang tidak sadar kalau dirinya itu bukan dirinya sebenarnya. Sebenarnya orang lain. Salah satu contoh, ada orang punya mobil. Saya juga harus punya mobil. Itu cita-cita. Saya juga harus punya mobil. Tapi ada orang yang punya mobil, terus saya ngutang untuk beli mobil, itu menjadi orang lain. Jadi hidup itu jangan terlalu dipaksakan. Apa yang ada di dalam diri kita itu, ya itu kita. Kalau orang lain kaya, kita boleh punya cita-cita untuk kaya. Bahkan itu wajib. Mimpi itu wajib. Setiap manusia pasti mempunyai mimpi. Ada yang terwujud, ada yang tidak. Tanpa mimpi, hidup terasa hampa. Tidak ada rasa semangat. Jadi kalian harus banyak-banyak bermimpi. Tapi intinya jangan pernah menjadi orang lain. Apapun diri kita, itulah kita. Jangan memaksakan hidup ini untuk menjadi seperti orang lain. Yang kedua, jangan pernah mengharap sukses. Apapun yang kita lakukan, jangan mengharap sukses. Biar tidak terjadi putus asa.
Tadi saya katakan cita-cita boleh, perbanyak cita-cita, tapi sekarang kok dibilang jangan mengharap sukses. Cita-cita memang boleh untuk jadi orang sukses, tapi kalau kita mengharap sukses sebelum kita memulainya dari nol, itu dinamakan cita-cita. Tapi setelah kita memulainya, jangan mengharap sukses, biar tidak terjadi putus asa. Jadi harus bagaimana? Setiap apa yang kita lakukan itu kita jadikan hobi. Apapun yang terjadi nanti tidak ada rasa kecewa. Apapun hasilnya tidak akan ada rasa kecewa karena hobi. Kalau sudah hobi, sukses akan datang. Itu kalau masalah sukses. Beda lagi dengan orang yang lagi putus asa karena jodoh. Ini nih yang sering terjadi, putus asa karena tidak mendapat jodoh atau pacar. Kalau kamu tidak mendapat jodoh, tidak pernah mendapatkan jodoh, jangan salahkan jodohnya, tapi salahkan kamu sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Padahal wajahku sudah cantik, wajahku sudah tampan, kulitku sudah bersih, harum, wangi, rambutku, alisku, tinggiku, postur badanku seksi, berotot buat laki-laki. Itu bukan modal untuk dapat jodoh. Kamu sudah merasa sempurna tapi masih jomblo. Masa iya? Orang sempurna sudah jomblo, udah cantik, ganteng, tampan, ini seksi, berotot, tapi jomblo. Berarti itu bukan sempurna. Masih banyak kekurangan. Kembali ke tadi. Berarti kamu juga belum menjadi diri sendiri. Kalau kamu menjadi diri sendiri, tidak menjadi orang lain, memang iya, kamu bukan orang lain. Kamu memang diri sendiri. Kalau sudah menjadi diri sendiri, maka akan datang orang akan melengkapi kekuranganmu. Yang tadinya kamu sempurna itu sebenarnya tidak sempurna. Karena akan ada seseorang yang akan datang untuk melengkapi kekuranganmu. Jadi bukan karena saya cantik harus banyak cowoknya, tidak. Kamu cantik tapi tingkah lakumu jelek. Ada yang jelek tapi tingkah lakunya cantik, hatinya cantik. Dia dapat orang yang sangat tampan. Ada yang wajahnya tampan, cantik, tapi dapat orang yang jelek. Kenapa? Karena ada yang jelek itu hatinya cantik. Sedangkan kamu yang cantik hatinya jelek. Jadi, inti pokok orang putus asa itu karena bukan dirinya sendiri. Karena mengikuti jejak orang lain. Yang dirinya tidak mampu untuk menjadi orang itu. Makanya dia demi menjadi orang itu rela melakukan ini. Akhirnya ada penyesalan yang datang. Terjadilah putus asa. Jadi mulai sekarang kita harus melihat siapa diri kita ini. Apakah kita sudah menjadi diri sendiri atau masih menjadi orang lain? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan semoga apa yang sedikit saya sampaikan itu bermanfaat. Atau setidaknya menghibur, meskipun tidak bermanfaat atau tidak masuk akal atau di luar nalar pikiran kalian. Setidaknya menghibur kalian.
Kalau tidak menghibur kalian, setidaknya menghibur saya sendiri. Terima kasih.